Nah, tipe yang ketiga ini adalah verbal reasoning. Ini ada cara cepatnya. Kalian itu jangan fokus sama pernyataan-pernyataan yang panjang. Lihat aja pertanyaannya. Di sini ada jika maka. Jadi kalau ada jika maka itu adalah bentuk implikasi yang rumusnya kalau depannya B maka S, maka hasilnya salah. Ya, pernyataannya itu salah. Nah, selain komposisi seperti ini, itu hasilnya B. Gunakan rumus ini ya, lebih gampang nih. Halo semuanya, kembali lagi di channel GP Media. Kali ini kita mau ngebahas tentang TKD BUMN. Yang kita bahas itu ada 4 subtes ya. Yang pertama, tes figural, tes gambar. Nanti juga akan dikasih latihan soalnya. Nah, yang kedua itu adalah number sequence ya. Biasanya pertanyaannya itu cari angka yang salah, yang tidak sesuai dengan pola bilangan. Dan nanti juga dikasih 2 latihan soal ya. Yang ketiga, verbal reasoning. Ada soal cerita, studi kasus. Nanti kita diminta untuk menentukan apakah kesimpulannya benar atau salah. Nah, yang keempat adalah word classification. Jadi ada pengelompokan kata. Mana yang tidak satu kelompok dari pilihan yang tersedia ya. Oke, langsung aja kita bahas nomor 1, tes figural. Nanti ada latihan-latihan soalnya juga ya. Oke, ini nomor 1 ya. Tes figural. Ada 5 pola gambar. Ini pola pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Cuma triknya, mending pertanyaannya aja yang kita lihat. Ini pertanyaannya yang diminta adalah pola kelima, lalu dilanjut pola ketiga. Jadi kita nggak usah lihat pola pertama, pola kedua, pola keempat. Nggak usah dilihat ya. Nah, kita lihat pola kelima dan pola ketiga aja. Kita lihat pola kelima. Pola kelima ini ada garis sama bintang. Nah, ini kan jadinya seperti ini ya. Ini cuma diputar aja nih 90 derajat ke arah kiri. Jadi kalau diputar 90 derajat ke arah kiri jadinya seperti ini. Tapi harus diingat ini kan hitam nih menjadi putih ya. Jadi kalau hitam menjadi putih berarti pola kelima ini adalah diputar 90 derajat ke arah kiri. Lalu yang hitam berubah menjadi putih. Ingat ya, polanya seperti itu untuk yang garis bintang ini. Nah, yang kedua juga kayak gitu. Jadi, kalau ada garis, terus ada kotak putih, diputar 90 derajat ke arah kiri. Kirinya itu berarti ke atas ya. Ini berarti nanti diputar 90 derajat, berubah menjadi gambar seperti ini ya. Nah, yang tadinya putih, berubah jadi hitam. Dah, cukup 2 gambar itu aja. Ingetin ya, pokoknya pola kelima itu adalah diputar 90 derajat, yang tadinya hitam berubah menjadi putih. Yang tadinya putih berubah menjadi hitam. Berarti untuk pertanyaannya, yang tadinya gambarnya seperti ini, kalau diputar 90 derajat, maka gambarnya kita putar. Ini putar ya. Nih gambarnya seperti ini. Terus yang tadinya hitam berubah jadi putih. Nah, ini berarti kita hitamin full aja ya. Nih kita hitamin full. Dah, sampai sini ya. Yang tadinya putih berubah jadi hitam. Nah, yang tadinya hitam, nih yang kecil segitiga ini berubah menjadi putih. Lalu gambar yang kedua, gambar tambah. Nih, kita putar 90 derajat. Ini putar. Ini kan ada buletan kecil nih. Ada buletan kecil, kalau diputar berarti ke bawah ya. Berarti gini nih, seret. Nah, ini seperti ini. Yang ini sama seperti biasa. Nah, ini tanda tambah. Lalu ini ada lingkarannya di pinggir-pinggirnya. Ini lingkarannya di pinggir-pinggirnya. Tapi harus dibalik ya warnanya, yang tadinya hitam berubah jadi putih. Berarti ini yang hitam jadi putih. Nah, yang tanda tambahnya yang tadinya putih menjadi hitam. Ini dihitamkan. Hitam ya. Ini diarsir aja deh. Dah, ini hitam. Nah, ini pola yang kelima. Ya, cukup 2 gambar aja ya. Nah, untuk pola yang ketiga, nah coba kita lihat pola yang ketiga. Pola yang ketiga ini menjadi seperti ini hanya ditukar aja.
Dah ini tuker ya, ditukar akhirnya menjadi seperti ini. Jadi ingat ya, pola yang ketiga itu hanya ditukar aja posisinya. Berarti gambar yang tambah ini ya ditukar menjadi di sini ya. Nah, coba kita lihat pilihannya A, B, C, D dan E. Nah, yang mungkin itu adalah yang C karena tanda tambahnya itu ditukar aja. Sedangkan yang ini nih pindah ke kanan, jadi gambarnya seperti ini ya. Cuma ini harus diarsir warna hitam. Jadi jawabannya yang C. Nah, kalian juga bisa kerjain latihannya ya. Nanti kalau ada kesulitan kita diskusi aja di kolom komentar ya. Ini nomor yang pertama, ini nomor yang kedua, ini nomor yang ketiga, ini nomor yang keempat, ini nomor yang kelima ya. Ini nomor 2, ini nomor 4. Coba kalian kerjakan. Oke. Soal nomor 2, ini adalah seri pola bilangan, number sequence ya. Pilihlah salah satu dari A, B, C, D, dan E yang salah atau tidak sesuai sehingga mengakibatkan barisan bilangan berikut tidak membentuk deret. Kita harus mencari angka yang salah. Nah, ini cara ngerjainnya. Kita langkah dasar aja dulu ya. Kita tambah-tambahin atau bisa jadi dikurang atau bisa jadi dikali atau dibagi ya. Nah, karena kita belum membentuk pola yang pasti, maka 56 ke 44 itu dikurang 12, 44 ke 50 itu ditambah 6, 50 ke 41 itu dikurang 9, 41 ke 57 itu ditambah 16, 57 ke 42 itu dikurang 15. Nah, sepertinya polanya agak ngaco nih, agak error. Maka tidak usah dilanjutkan, kita hapus saja. Kita hapus. Nah, coba ya, kita harus cermat. 56 ini lengkap ke 50 sepertinya ya. Kita lakukan aja dulu. Nih, 56 ke 50 ini dikurang 6. Dari 50 ke 57 ini ditambah dengan 7. Dari 57 ke 50 ini dikurang dengan 7 ya. Tapi kalau sesuai sama polanya mestinya dikurang 6 ya. Nah, coba ya. Angka 58 dulu. Dari 58 ke 52 ini dikurang dengan 6. Dari 52 ke 59 ini ditambah dengan 7. Berarti polanya itu harus dikurang 6 lalu ditambah 7. Ini kalau dikurang 6 ya, kalau dikurang 6 ini mestinya hasilnya harus 51 ya. Ini harusnya 51 nih. Berarti ketahuan ya, angka yang salah itu angka 50. Jadi jawaban yang C. Nih kita teruskan aja dari 51 ke 58 ini ditambah dengan 7. Jadi polanya itu dikurang 6 ditambah 7 dikurang 6 ditambah 7 dikurang 6 ditambah 7. Untuk pola yang awalnya 56. Coba nih kalau polanya yang awalnya 44 ya. 44 ke 41 itu dikurang dengan 3. Dari 41 ke 42 ini ditambah dengan 1. Berarti polanya dikurang 3 ditambah 1. Ini dikurang 3. Lalu ini ditambah dengan 1. Ini 40 ke 37 dikurang dengan 3. Untuk yang pola kedua dimulai dari 44, angkanya ini udah benar ya. Berarti angka yang salah itu adalah angka 50, mestinya 51. Jawaban yang C. Nah, ini ada latihannya. Ada 2 soal, kalian bisa kerjakan. Nanti kalau ada kesulitan kita diskusi aja di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Ini seri verbal reasoning ya. Ada soal cerita, nanti ini studi kasus ya. Coba kita lihat ya. Ini nomor 3, ada bacaan yang panjang seperti ini. Triknya itu nggak usah dibaca ya, nggak usah dibaca dulu panjang-panjang, mending ke pertanyaannya dulu. Ini pertanyaannya nih ya, yang ditanya itu jika hari Sabtu O jujur, maka orang tua L tidak lapor polisi. Di sini ada kata-kata jika, maka. Jika maka itu masuk ke dalam logika matematika ya. Di dalam kalimat logika matematika itu ada 4. Yang pertama dan ini simbolnya gini ya. Sedangkan yang kedua ini atau itu simbolnya V. Nah, yang ketiga ini adalah implikasi. Implikasi simbolnya tanda panah. Nanti di kalimat bahasa Indonesianya itu jika titik-titik maka. Nah, kalau tabel kebenarannya untuk implikasi, karena ini soalnya itu jika maka, kita kasih tahu tabel kebenaran untuk jika maka.
Ini ada tabel kebenaran P, Q. Nah, yang ketiga ini jika P, maka Q. Ini B, B, S, S, benar-benar, salah-salah. Ini benar, salah, benar, salah. Jadi jika B, maka B, hasilnya itu B. Nah, kalau jika B, maka S, ini hasilnya S ya. Kalau jika S, maka B, ini benar. Jika S, maka S, nilainya benar. Ini adalah tabel kebenaran untuk implikasi. Nah, rumus intinya itu yang kedua ini nih. Jika P-nya B dan Q-nya salah, maka hasilnya salah. Tapi kalau komposisinya tidak seperti ini, maka hasilnya benar. Ingat ya, pokoknya kalau implikasi B maka S, ini hasilnya salah. Selebihnya benar. Ya. Nah, sekarang kita harus menentukan apakah hari Sabtu O itu jujur. Tapi sebelumnya ini mending dimisalin aja ya. Hari Sabtu O jujur itu adalah P. P ini benar atau salah? Kita lihat dari pernyataan-pernyataan. Coba yang ada kaitannya sama O, ini pernyataan yang pertama karena ada di sini O. Kita baca ya. Selain hari Rabu dan Sabtu, selain. Di sini ada kata-kata selain. Hari Rabu dan Sabtu, A, F, dan O selalu jujur. Ya berarti hari Sabtu, O itu tidak jujur. Maka P ini atau hari Sabtu O jujur ini adalah pernyataan yang salah. Nah, ini yang kedua, kita misalkan Q aja ya. Q itu adalah orang tua L tidak lapor polisi. Coba kita lihat ya, mana yang ada pernyataan L-nya. Ini hari Minggu L dan J jujur. Bukan ngomongin tentang jujur ya. Di sini L itu ngomongin tentang apakah dia lapor polisi atau tidak. Mana yang lapor polisi atau tidak? Nah, di sini ya pernyataan yang berkaitan sama lapor polisi. Coba ya, orang tua L menangis karena L tak kunjung pulang sehingga mereka pun lapor polisi. Sedangkan di sini orang tua L tidak lapor polisi. Salah ya pernyataannya karena di sini orang tua L itu lapor polisi. Berarti ini salah. Kalau ada P maka Q, yang P-nya itu salah, maka salah ini hasilnya benar. Maka kesimpulannya itu sah atau kesimpulannya benar ya, simpulan adalah benar. Ini jawabannya yang A. Berarti kalian itu harus hafal B implikasi S atau jika B maka S hasilnya S. Selebihnya dari komposisi ini hasilnya benar. Kalau B maka B hasilnya benar, S maka B hasilnya benar, jika S maka S hasilnya benar ya. Hafalin, jika B maka S itu hasilnya salah. Berarti jawaban untuk nomor 3 ini adalah yang A. Di sini juga ada latihannya. Coba kalian kerjain ya. Nanti gunakan rumus B maka S hasilnya S. Selebihnya misalkan B maka B hasilnya B, S maka S hasilnya B, S maka B hasilnya B. Gunakan rumus ini dan kalian tentukan pernyataan yang pertama ini benar atau salah, pernyataan yang kedua ini benar atau salah, sehingga bisa menjawab kesimpulannya benar atau salah atau tidak dapat disimpulkan. Nah, untuk soal yang keempat, di sini ada word classification. Ini contohnya, satu kata yang tidak memiliki kesamaan dalam hal tertentu dengan kata lain adalah, kalian tuh harus cari mana yang berbeda dengan yang lainnya. Himalaya, Persia, Angora, Maine Coon. Ini Doberman. Nah, ini ngomongin tentang jenis-jenis kucing. Ini Himalaya, kucing Himalaya. Persia, ini kucing Persia. Angora, ini kucing Angora. Sedangkan Doberman itu bukan kucing ya, tapi anjing. Anjing yang mulutnya itu agak panjang, jadi moncong ke depan nih. Ini adalah anjing. Berarti jawabannya yang D, karena berbeda dengan yang lainnya. Ini salah. Nah, untuk yang E, ini adalah kucing Maine Coon. Ini asalnya dari Amerika Serikat ya. Berarti ini juga masuk ke dalam jenis kucing. Ini benar ya. Jawabannya yang D tadi ya. Yang beda itu adalah Doberman, karena Doberman itu jenis anjing. Di sini ada latihannya juga. Coba kalian kerjain ya.
Nanti kalau latihan-latihan dari versi yang pertama figural, yang kedua number sequence, yang ketiga verbal reasoning, sama yang keempat ini word classification. Kalau ada kesulitan kita diskusi aja di kolom komentar, oke? Nah, sampai sini aja 4 jenis soal TKD BUMN. Semoga aja kalian itu lulus ujiannya dan menjadi bagian BUMN ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.